udah beli nih, dan tapi setelah itu kepuasan itu bakal hilang. Dan kalau misalnya kita terus memenuhi kepuasan yang sesaat itu, kita nggak akan jadi pribadi yang lebih baik. Jadi lebih Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Salsabila Desasari Channel. Makasih banget buat kalian yang udah ngeklik video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Oh iya, karena beberapa hari lagi itu adalah hari Lebaran, aku mohon maaf lahir batin. Selamat hari Lebaran. Semoga amal puasanya dan amal ibadahnya selama bulan Ramadan dilipat gandakan. Dan di video kali ini aku akan bahas tentang cara belanja ala minimalis dan juga tips-tips untuk menahan agar kita ini nggak impulsif dalam berbelanja. Dan buat kalian yang belum nonton video aku yang sebelumnya, yaitu tentang filosofi gaya hidup minimalis dan juga tentang decluttering, kalian bisa langsung aja nonton video aku sebelumnya dulu, baru kita nonton video yang ini. Tentang decluttering, kalian bisa langsung aja nonton video aku sebelumnya dulu, baru kita nonton video yang ini. Nah, impulsif dalam berbelanja itu apa sih? Yaitu suatu kegiatan yang kita lakukan saat kita membeli suatu barang tanpa adanya pertimbangan apapun. Kayak misalnya kita beli barang yang A nih, tapi kita nih nggak terlalu butuh dan kita cuma pengen doang. Misalnya karena barangnya lucu, barangnya menarik, tapi nggak punya fungsi gitu buat kita. Atau misalnya kita udah punya barang itu. Nah, itu adalah impulsif dalam berbelanja. Dan di video kali ini itu adalah bahas tentang tips-tips gimana sih cara kita untuk menahan agar kita bisa mengurangi suatu kegiatan impulsif dalam berbelanja itu. Karena kalau misalnya kita tiba-tiba berhenti gitu kan nggak bisa. Jadi kayak kita harus pelan-pelan nih, dari mengurangi dulu sampai akhirnya benar-benar total kalau kita sebagai orang yang nggak impulsif dalam berbelanja. Oke, cara ampuh yang pertama yaitu kita harus berikan diri kita jeda waktu. Nah, jeda waktu seperti apa sih? Seperti yang kita tahu nih, kalau misalnya zaman sekarang, misalnya kita lagi pengen beli A nih, terus kita tinggal searching aja di e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, Blibli segala macam. Itu kan langsung ada tuh barang-barang yang kita mau dengan harga yang beraneka ragam. Ditambah kalau misalnya kita punya kemudahan bertransaksi yaitu di m-banking. Itu kan kayak bikin kita lebih impulsif dalam berbelanja karena kemudahan itu kan. Nah, ini tuh beri jeda waktu yang seperti apa? Nah, kalau misalnya kita lagi butuh, misalnya lagi pengen beli A, kita harus tunggu dulu nih sekitar 1-2 hari atau 1 hari sampai seminggu. Itu tuh kayak kalau misalnya kita masih kepengen dan kepikiran terus beli barang itu dan ternyata barang itu emang berguna buat kita, ya oke, berarti kalau gitu kita beli. Nah, kalau misalnya setelah 1-2 hari atau 1 sampai seminggu itu kita udah ternyata nggak butuh barang itu, jadi kan kita nggak harus check out kan, jadi kita kan nggak harus beli kan. Nah, makanya jeda waktu itulah yang bikin kita kayak mikir lagi, oh ternyata barang ini kayak nggak terlalu berguna nih, kayak barang ini tadi cuma emosi sesaat doang nih. Nah, beri jeda waktu itu salah satu hal yang ampuh buat kalian kalau misalnya kalian masih mikir-mikir nih mau beli A, butuh apa enggak, kayaknya berguna apa enggak, kayak gitu. Jadi kalian harus berikan jeda waktu untuk kalian membeli barang itu. Selanjutnya yang kedua yaitu kita harus mengurangi kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang kita lakukan yang bisa memicu dimana kita pengen beli barang itu nih. Misalnya kita lagi lagi tiduran terus lagi santai-santai, terus kalau misalnya kita buka aplikasi yang memicu kita buat pengen beli, itu kita harus hindari. Kayak misalnya lagi tiduran terus tiba-tiba buka Shopee, scroll itu kan kayak aduh kayaknya barang ini lebih murah nih, kayaknya barangnya lagi diskon nih. Nah, kita harus menghindari tuh hal-hal itu. Jadi misalnya kita kalau misalnya lagi santai, ya udah kita buka scrollnya yang TikTok atau misalnya YouTube, sesuatu yang lebih berguna gitu. Misalnya kita nonton video edukasi apalah, video hiburan apalah. Jadi kayak kita harus mengurangi hal-hal itu. Dan selanjutnya yaitu kalau misalnya kita sukanya beli offline, jadi kayak kita harus mengurangi juga nih tingkat kita misalnya ke mall atau jalan-jalan. Nah, yang selanjutnya kita harus balik lagi ke filosofi dari gaya hidup minimalis, yaitu kita harus mengetahui tingkat prioritas kita dari suatu barang. Nah, kalau misalnya kita tahu nih prioritas kita nih penggunaan barang kita sehari-hari cuma ini aja nih, jadi ya udah kita harus beli barang yang lain gitu. Karena kalau misalnya kita beli lagi, jadi kita kayak
balik lagi ke kebiasaan lama. Jadi kita harus tahu nih priority kebutuhan kita nih apa aja. Karena penting juga nih kita harus tahu tentang prioritas kebutuhan kita. Karena kalau misalnya kita nggak tahu nih prioritas kita apa, jadi kayak kita bakal lebih impulsif banget gitu dalam membeli suatu barang, walaupun sebenarnya barang itu nggak terlalu kita butuhkan. Terus selanjutnya yaitu kita harus tahu kalau misalnya kalau kita impulsif dalam berbelanja, kepuasan yang kita dapat itu cuma sesaat. Jadi itu hanya kepuasan kayak asik udah beli nih, dan tapi setelah itu kepuasan itu bakal hilang. Dan kalau misalnya kita terus memenuhi kepuasan yang sesaat itu, kita nggak akan jadi pribadi yang lebih baik. Jadi lebih baik kita harus tahu nih kepuasan kita ini kalau misalnya dalam suatu barang itu seperti apa. Kalau misalnya hanya kepuasan-kepuasan untuk memenuhi nafsu belanja kita doang, itu kayak lebih baik kita kurangi pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Yang selanjutnya yaitu jangan lupa kalian buat decluttering barang. Nah, decluttering itu apa sih? Kalian jangan lupa nonton video aku tentang decluttering dan juga barang-barang 3 barang utama yang kalau misalnya kalian lagi mencoba gaya hidup minimalis, kalian harus decluttering 3 barang itu. Kalian harus nonton video aku yang ini. Jadi decluttering itu kayak kita menyisihkan suatu barang yang kita gunakan sama yang tidak kita gunakan. Jadi kayak kita bisa tahu nih kita punya barang apa aja. Jangan sampai kita punya barang ini tapi ternyata pas kita butuhin barang itu misalnya nggak ada dan akhirnya kita beli lagi. Kan itu akhirnya kita malah kayak beli sesuatu yang kita udah punya gitu. Jadi jangan lupa pentingnya decluttering. Nah, jarak dan komitmen seperti apa sih? Nah, jarak dan komitmen ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi kayak kita misalnya membuat komitmen sama diri kita sendiri. Dalam 1 bulan kita beli barang ini tuh cuma boleh 1 kali. Nah, jadi kayak kita harus ngejarakin nih. Jadi kita berkomitmen sama diri kita jarak berapa lama kita bisa beli suatu barang itu. Jadi kayak kita ada, dan jangan lupa ya kalau misalnya kita bikin komitmen itu kita harus patuhi juga, kita harus tegas juga sama diri kita sendiri. Kayak kita jangan keikut sama emosional sesaat, yaitu impulsif itu dalam berbelanja. Karena komitmen ini kalau misalnya kita patuhi dari diri kita sendiri ini tuh bagus banget. Nah, selanjutnya tips dan juga cara untuk kita menahan dari suatu kegiatan impulsif dalam berbelanja, yaitu kita harus menyisihkan uang kita ini lebih ke yang kayak uang darurat. Atau kita kan nggak tahu juga nih ke depannya kayak bakal terjadi apa amit-amitnya gitu kan. Nah, kita harus tahu nih kalau misalnya kita punya uang darurat segini, nah kita harus tambahin uang darurat tersebut untuk masa depan kita. Kalau misalnya amit-amit kita terjadi sesuatu gitu dan bakal terjadi apa amit-amitnya gitu kan. Nah, kita harus tahu nih kalau misalnya kita punya uang darurat segini, nah kita harus tambahin uang darurat tersebut untuk masa depan kita kalau misalnya amit-amit kita terjadi sesuatu gitu dalam diri kita. Nah, efek baiknya yaitu kalau misalnya amit-amitnya emang terjadi sesuatu, kita punya uang simpanan ini nih, jadi uang kita kayak nggak habis buat sesuatu yang misalnya tidak berwujud gitu. Selanjutnya yaitu jangan lupa untuk kita lebih banyak bersyukur. Kayak, ya Allah terima kasih atas rezekimu hari ini, terima kasih hari ini aku bisa memakai barang ini, terima kasih aku bisa beli barang ini. Dan kalau misalnya kita kasih ke orang, jangan lupa juga barang tersebut kayak kita doain gitu, semoga barang ini bisa bermanfaat juga buat orang tersebut, seperti bagaimana barang ini berguna untuk aku dan bermanfaat untuk aku sebelumnya. Dan jangan lupa kalau misalnya hal-hal yang kita anggap remeh, hal-hal kita anggap kecil itu kadang berarti banget buat orang lain. Jadi jangan lupa untuk kita bersyukur karena kita tidak kekurangan, kita masih punya rumah, kita masih punya makanan untuk dimakan dan sebagainya. Selanjutnya yaitu cara ampuh yang terakhir adalah kita bisa melakukan kegiatan produktif yang lebih banyak. Misalnya kita beberes-beres bagian kamar, sudut-sudut kamar, kita terus berolahraga kecil pagi sore, terus kita misalnya masak atau coba-coba resep baru yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak lebih berguna lah istilahnya. Jadi kita punya jadi waktu itu yang kita jalani selama ini itu tuh punya value di masing-masing harinya gitu. Oke, jadi segitu aja tips dari aku dan juga cara-cara dari aku untuk kalian menahan belanja atau mengurangi sifat impulsif dalam berbelanja. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa kalian harus terapin dalam kehidupan kalian sehari-hari.
Jadi jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan juga stay tune terus ya guys buat next video. Selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum, dadah.